Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mulyono dari Dirjo Gresik Kota Baru. Anggota baru JB Keraton Krian. Gresik. Nggih, Gresik pundi? Kota Baru. Kota Baru. Kula nate SMS Yai. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Nggih. Nyuwun sewu. Kula emang dereng di beat Pak nggih. Nggih. Tapi kula dalam minggu ini kula encepaken Sirul Asror. Nggih. Ingkang kula panggi kula niku tiap hari lupa untuk mengamalkan Sirul Asror seperti diingatkan. Jadi saya terus menerus tiap waktu yang saya jumpai, saya mau sholat juga saya ucapkan Sirul Asror sampai saya menangis. Tapi dalam menangis itu saya mengakui bahwa Allah itu ada di dalam diri saya waktu sholat itu. Sampai 4 kali. Yang 1 kali itu agak beda. Saya ucapkan Sirul Asror dalam sholat itu hanya Allah yang saya ingat, dan waktu rakaat kedua sampai keempat itu saya merasakan saya tidak ada. Saya merasakan tidak ada diri wujud saya ini seperti. Hanya itu yang saya pertanyakan, mohon dijabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan berwajah dalam rangka ngaji rutin setiap Ahad keempat, yang tadi sampai saya lupa kalau belum memasang status. Mohon maaf. Lawan rahmat hidayahnya lah sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan dalam suasana ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57, 58, 57, 58. Di dalam akan menerangkan bahwasanya Allah memberikan satu obat tentang hati yang terindikasi dengan penyakitnya hati yang disebut syirik. Dengan obat tersebut akan bisa menyembuhkan hati yang lara, hati yang berpenyakit. Ini bagi mereka yang mau disebut mukminun. Bagi mereka yang tidak mau menerima obat tersebut disebut kafirun. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi sebelumnya izinkanlah kami akan memberikan satu saran atas dasar kabar info dari salah satu jamaah, di mana konten ada beberapa YouTuber
yang mengambil konten kami mengatasnamakan Ponpes Jaya Baru Krian, ya, atau YouTuber yang lain yang memakai alma mater Ponpes Jaya Baru, tolong untuk diganti nama channelnya, tolong untuk diganti. Saya kasih waktu 7 kali 24 jam. Bila mana itu tidak diindahkan, kami akan backlist, ya, kami akan backlist. Hal itu karena konten kami dipotong-potong, ya, dan diberikan judul yang ekstrim. Oleh karena kami punya hak cipta, Menkumham, sebetulnya kami sudah sejak dulu diberikan info pihak yang berwajib, salah satu jamaah kita, untuk membacklist, tapi gak mentolo aku, sebab mereka juga kerja cari uang. Tapi tolong saran saya dipenuhi persyaratan. Silakan Anda pakai channel apapun, silakan mengupload konten saya, tapi satu, pertama jangan pakai alma mater Ponpes Jaya Baru. Yang kedua, jangan pernah dipotong-potong, karena potongan-potongan itu gak sinkron jadinya, gak original, akhirnya membingungkan umat masyarakat yang mendengarkan. Jadi siapapun Anda, manakala tidak mengindahkan himbauan saya 7 kali 24 jam, jangan salahkan kami untuk membacklist. Paham Pak? Oke, saya tidak menyebut inisial pun, itu sudah saya empet berbulan-bulan, tapi tak jarki, sudah saya peringatkan. Tapi kalau masih tetap, ya Gusti Allah, ya kadang ya sok muring-muring, ya buatan apa-apa, proses itu proses pun. Kita masuk pada surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57. Kita mulai sejak akil balik Pak, sampai umur kita beda-beda ini. Ada yang mungkin 30, ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang 70, bahkan wis ndang is dead. Bermacam-macam, gak laki gak perempuan. Masa demi masa, waktu demi waktu, ruhaniyah kita tidak terasa kalau kita itu telah menyekutukan Allah. Kita penuhi jagatnya hati kita, ruhaniyah kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Mengapa kita tidak tahu? Mengapa kita tidak merasa kalau kita menyekutukan Allah? Karena itu syirik yang bersifatkan paling halus, yaitu syirik khafi. Kita tahu, semua manusia tahu dan sadar kok sebetulnya. Kalau kita manusia itu sifatnya la haula wala
kekuatan. Si makhluk itu tidak punya daya upaya apapun dalam hal untuk melihat, untuk mendengar, untuk bergerak, untuk bernafas, apapun. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan. Iki sifat makhluk sebenarnya. Tidak ada daya upaya untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang berpangkat, menjadi orang yang alim. Nggak ada. Dan juga kita tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menggerakkan apapun, nggak bisa. Kekuatan untuk menolong tidak bisa, nggak punya si makhluk ini. Lah, manakala itu terjadi kekuatan atau daya upaya, jelas toh itu datangnya illa billah. Mengapa kita nggak sadar? Kalau kedepnya meripat, apa kedepnya meripat itu? Kedepnya mata, itu sesungguhnya ada sesuatu yang halus yang ngedepkan. Bener ya, ngedepkan ya. Mengedipkan. Kita senyum, kita tidak tahu di situ ada sesuatu yang halus yang mensenyumkan. Mengapa hal ini terjadi? Kita lalai yang sebenarnya. Mengapa diri manusia banyak yang tidak mengindahkan seruan Allah, padahal aku yakin semua manusia itu faham tentang la haula wala quwata estu. Tapi mengapa ketika praktek di lapangan Allahnya kita singkirkan? Justru malah merasa diri kita yang berupaya, merasa diri kita yang kuat, yang alim lah, yang kaya lah, yang pandai lah, bermacam-macam. Sampai Allah memperingatkan dalam satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya banyak manusia yang sangat merugi. Apa maksud merugi? Waktu demi waktu kita pergunakan untuk menyingkirkan Allah dari kita. Allah kita usir. Mengapa demikian? Dan mengapa kita merasa tidak mengusir Allah, khususnya umat Islam? Pada umumnya umat manusia nggak merasa kalau kita menyingkirkan Tuhan dari diri kita. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena kita tolak obat dari Tuhan, obat dari Allah untuk rohaniyah kita tolak, sehingga penolakan itulah kita digolongkan golongan al-kafirun, golongan yang mengingkari, menolak atas obat itu.
Obat itulah Pak yang disebut dinul haq. Obat itulah Pak yang disebut ajaran-ajaran yang mendidik rohaniah kita untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Berkenaan dengan itu, kita masih punya kesempatan. Khususnya yang telah mendengarkan baik langsung atau tidak langsung, kita masih dikasih kesempatan umur untuk memperbaiki diri. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini tidak hanya umat Islam Pak. Umat manapun masuk di dalam seruan ini. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Qad ja'akum, sungguh telah datang terhadapmu. Apa yang datang? Mau'idotun, obat. Mau'idotun bisa dikatakan pelajaran. Dinul haq. Mirabbikum, datangnya dari mana? Dari Tuhanmu. Rob di sini pakai bahasa Rob, berarti untuk umum. Karena yang dipanggil An-Nas, untuk umum. Kalau yang dipanggil Nas mesti Rob. Kalau yang dipanggil iku mukmin mesti Allah. Begitu. Ini untuk umum. Boleh untuk umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lainnya, silakan. Berarti aku ngeji iki tidak mengaji pada umat Islam aja, tapi juga seluruh umat manusia. Sungguh telah datang satu obat hati yang terindikasi syirik dari Tuhanmu. Sifatnya obat itu wasyifaun, bisa dikatakan wasyifaun, dan satu obat penyembuh lima maring opo. Lima terhadap hati atau terhadap penyakit fisuduri yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam dadamu. Berarti maksudnya hati, maksudnya ruhaniah. Wasyifa'ul lima fisudur, dan satu obat terhadap penyakitnya hati yang disebut syirik. Lima terhadap penyakit atau syirik fisudur yang berada di dalam hati. Yes. Kita kembali ke pokok. Apa pokoknya? Mau'idotun. Niki obatnya Pak. Mau'idotun. Mau'idotun inilah satu pelajaran tentang pendidikan ruhaniah kita untuk lepas dari perbuatan syirik, untuk lepas dari jeratan nafsu, untuk lepas dari rantai-rantai yang mengikat terhadap ruhaniah, supaya bisa sampai pada Allah perjalanannya. Kalau di dalam hikam itu diterangkan gini, bagaimana mungkin ketika kau
dirantai di cagak rumahmu, terus disuruh untuk ke musola al-Mahfud, krian ini apa bisa? Jawabannya tetap tidak bisa sepanjang rantai itu belum dilepaskan. Bagaimana mungkin syirik yang sudah masuk di dalam hati kita akan bisa lepas dari ruhaniyah ini dan untuk bisa sampai pada Allah dalam kewusulan bertemu Allah manakala kesyirikan itu belum dilepaskan? Tidak bisa. Terlebih dulu harus dilepaskan rantai syirik ini. Gambaran rantai syirik itu bagaimana toh Pak? Gini. Kalau hati kita ada iman, selain Allah itu berperan, itu syirik wis. Contoh. Jenengan ngaji gini. Kalau hatimu itu iman, beriman, yang memberikan, mendidik, membimbing jenengan itu saya mukhlason makhluk, syirik Anda. Anda syirik. Halus wange? Halus. Anda harus bisa beriman siapa yang paling halus yang menguasai diriku. Jelas Allah. Tentang iman, dinul haq itu adalah wajah ruh. Wajah itu di depan toh Pak nggih. Wajah ruh iku iman yang benar harus pada Allahnya. Tidak boleh pada makhluk. Kan sudah dikatakan Rasulullah sendiri, innama ana basarum mislukum, aku iki podo ambek awakmu cah, podo makhluke, podo manusianya. Mengapa beriman padaku? Kunya berimanlah pada hidup itu. Sakati paham Pak nggih? Lembut nggih syirik. Niki sing dimaksud syirik khafi di sini. Ada di dalam hati jenengan satu keimanan selain Allah alias makhluk itu punya keadaan, bisa merubah, bisa menolong, punya kekuatan, itu sudah syirik. Kita selama ini disodorkan syirik itu secara jali. Pokoknya Tuhanmu nek selain Allah syirik. Nah ngono kan deh. Iku jali bos. Jali ku apa? Jelas secara zahiriyah. Miturut umat Islam. Sama. Selain agama Islam menganggap sampean ya nek nyembah Allah ya syirik, dia menuduh syirik. Podo. Makanya nggak ada rukuni. Sepanjang masa nggak akan pernah rukun. Padahal beda nama. Hanya nama. Itu yang dipelajarkan kita mulai saat kecil kita. Syirik sing bongso-bongso jelas itu. Sementara yang paling bahaya syirik secara khafi ya. Iki yang tidak pernah dibahas. Mengapa nggak dibahas? Karena khafi ini ada di wilayah hakikat makrifat. Sementara kita dan imam-imam kita mau hakikat. Bisa.
Enggak mau. Alah, nanti lah tutuk-tutuk dewi ndasmu ngono. Enggak bisa, Pak. Saya logikakan. Bagaimana mungkin kau akan bisa sampai ke musola al-mahfud sementara dirimu itu dirantai di cagak rumahmu? Nggak bisa. Kudu itu dilepas. Kembali kepada syirik. Padahal sering sekali setiap detik, bahkan kadang-kadang setiap aktivitas, dalam hati kita ada iman selain Allah. Ada iman selain Allah. Menuduh makhluk iku haula wa quwata, punya daya upaya, bisa menolong, punya kekuatan. Iman kita ketika jatuh di situ, terus apa sinkron dengan la haula wala quwata illa billah? Gak sinkron. Iki sing salah Qur'ane apa iman kita ya? Manusianya. Jelas yang salah iman kita selama ini. Lah, oleh karena itu Allah menurunkan wahyu surat Yunus 57 ini. Dikarenakan umat manusia ini ruhaniyahnya terjangkit penyakit syirik berpuluh-puluh tahun. Asbabul nuzulnya ayat ini diturunkan oleh Allah karena kondisi umat manusia imannya sudah menyekutukan Allah. Diturunkanlah obatnya. Penyakit ku mau tambah nemen, diturunkan obatnya, mau idotun. Mau itu. Pitutur bagaimana caranya kita pertama menyingkirkan syirik yang ada di dalam hati itu. Jadi mau'idah itu isinya adalah tentang sistem ajaran bagaimana menyingkirkan syirik dalam hati, bagaimana cara melepaskan rantai syirik dalam hati. Otomatis kita kembali sumbernya, pokoknya ada di zikir sirul asrar. Karena di dalam zikir itu yang pertama jalan rasa, jalan iman. Yang iman itu menancapkan tentang hanya Sang Yang Esa yang berperan. Akhirnya bahasa umat Islam, ketika saat Anda menjalankan dzikir sirul asr di pos su'aul basiroh, dorongan dengan dzikir sir, senajana walaupun dzikir sir itu masih mengatakan nama Allah itu untuk umat Islam. Nah, umat Hindu bagaimana? Ya sebutin nama Tuhanmu, jangan Allah. Terus Nasrani, sebutin nama Tuhanmu Allah. Misalkan, sebutin Allah. Encepno barengkan terhadap su'aul basiro, rasa atau iman ini. Inilah cara untuk melogrokkan syirik di dalam hatimu tentang iman. Anda menuduh bahwasanya mengimani selain daripada Allah, daripada Tuhan itu haula wa quwata, punya daya upaya, bisa menolong,
dan lain sebagainya, punya kekuatan. Nah iki kok ben logrok. Umat Islam satu hari satu malam diberikan kesempatan 5 waktu yang namanya sholat syariat. Gunakan untuk membersihkan kesirikan dalam hatimu. Caranya itu. Kau harus masuk di dalam dzikir sirul asrar. Mulai takbiratul ikhram sampai salam, sirul asrarnya kembangkan terus. Ingat, nanti dikatakan sudah bebas, sudah bersih. Itu jawabannya ada di surat Al-An'am 79. Al-An'am ayat 79. Sering sampai baca kok itu, tapi orang ngerti karepe. Wis pokoke maca, tapi orang ngerti kebanyakan. Apa itu? Anda harus menghadapkan wajah ruh Anda terhadap wajah Tuhan Anda. Ini kan berkenaan dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika saat hatinya syirik pada Allah dengan bentuk mengatakan bintang, bulan, matahari itu Tuhan. Oh, ternyata bukan. Bintang ketika disebut beliau, oh itu Tuhan. Mengapa kok Tuhan bisa mengeluarkan cahaya? Makanya ketika saat jenengan Solo kok ketemu cahaya, iku Pak, iku mungkin Tuhan. Terus kok ya cahayane surup? Oh bukan, karena Tuhan itu, karena Allah itu tidak akan berubah. Lagi berubah ya. Malam ada, siang enggak ada. Oh bukan, ketemu lebih besar lagi bulan, lebih bentar, lebih bercahaya. Oh ini kali. Ternyata siang hari enggak ada. Oh bukan. Akhirnya siang hari ketemu. Oh ini lebih bersinar, gitu, mendatangkan kehidupan, sumber energi. Wah jelas ini pada saat itu. Artinya apa? Kita ada proses ketika saat akil balik itu punya iman selain Allah. Oh tetangga kita menolong kita, teman kita menolong kita, hati beriman yang menolong makhluk. Itu proses kita Pak ya. Semua manusia terproses seperti ini. Jangankan kita, Nabi Ibrahim juga seperti itu. Udah. Lalu ketemulah Nabi Ibrahim itu surat Al-An'am ayat 79. Dikatakan di situ. Nah ini letaknya di sini nanti. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya siapa? Orang-orang umum, saya ini maksudnya mereka mengartikan menuduh si jasadnya Nabi Ibrahim jasadnya. Ini wajah tuh
wajhiyah. Iki ruh, iki Allah hidup. Berhubung iku hikayah, ceritanya menceritakan Nabi Ibrahim, maka ditafsirkan ini sesungguhnya saya. Saya siapa? Ibrahim wujudi dohir. Padahal itu maksudnya adalah ruhnya. Ini sak temeni ingsun sesungguhnya saya iku wajah tu. Ku arahkan wajah ruhku wajhiyah terhadap wajah Allah. Pundi mana wajah ruh kita? Imanul haq. Ini tidak terlepas dari sirul asrar, Pak. Ya disinilah letaknya sirul asrar itu di sini. Artinya imanul haq, wajah ruh itu disebut iman yang benar, mengarahkan ruhaniyah iman ini ketika berdiri rukuk, takbiratul ihram dan apapun. Iman bahwasanya apa yang itu adalah jelas ya. Apa yang di depanmu, yang kau sebut energi lah, yang kau sebut hawa lah, yang kau sebut angin lah, yang kau sebut apapun. Sesuatu yang halus itu, bahasa orang Jawa, yo iku urip, disebut wajah Allah. Arahkan imanmu di situ. Lah inilah yang dimaksud wajah tu wajhiyah. Sifatnya sesuatu yang halus, fatoros samawati wal ard, yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan samawati wal ard, jagat jasad dan jagat ruhaniyah, jagat bumi dan jagat langit. Kok bisa di situ kok sudah tidak menyekutukan? Kok bisa kalau ini wajah tu wajhiyah sudah di situ ruh iman jenengan kok sudah dikatakan bersih? Karena di belakangnya ada ayat. Hanifan itu olehnya iman itu teman-teman iman lah gitu loh. Cara orang ngencep no paku, jelep teman lho Pak. Mboten duk pucuk etok mlebu wis dijarno, bukan itu. Ya sama-sama ngadeke tapi mlebu ndase tok. Mlebu apa? Pucuk etok. Ini gampang goyah Pak. Disenggol kecoa roboh. Artinya iman yang dimaksud hanifan itu adalah ibarat paku sudah mancep sak pangkal-pangkali. Udah. Jadi gak goyah. Wa ma ana minal musyrikin. Lah ini ayat terakhir kalimat inilah yang memastikan kalau beliau itu sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Berarti letak wajah yang benar, wajahnya ruh yang benar menghadap pada Allah sehingga imannya sudah tidak ada selain Allah ketika saat wajah tu wajhiyah itu Pak. Berarti ketika Anda sholat, ketika Anda laku opo wae, ati sampean iku keyakinan penuh sing lakoni aku Allah. Bisa. Aku makhluknya sudah tidak
Ada. Tapi ojo diomong jobo, Pak. Aku Allah ngombe wedang teh, apa ngombe jahe, ojo ngono. Biarlah cukup ada di dalam hati. Bukan aku makhluk ke. Kembali lagi seperti patung, la haula wala quwata. Jadi manakala ada terjadi sesuatu keadaan, itu Allahnya, bukan makhluknya. Sakit dipaham ya? Yes. Wa syifa'ul lima fis sudur. Lah, inilah disebut obat untuk penyakit di dalam dadamu. Berarti ketika Anda ngeterapkan ini wajah tu wajia, sama halnya seseorang menguntal obat. Apa menguntal, Pak? Meminum obat. Meminum ke air tah. Kalau obat menelan obat. Berarti ketika Anda menjalankan sirul asr di segala aktivitas apapun, tidak hanya sholat doang, mboten nggo fanatik kudu sholat tok, jeboni sholat enggak misalnya, bukan, seluruh aktivitas, tapi ya tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Biqadril imkan, sak mampu jenengan di mana. Walaupun mampu jenengan, katakanlah ibarat mengangkat 10 kilo, kok terus sampean angkat 10, nanti pasti akan kuat 15 kilo. Itu pasti, Pak. Artinya kemakrifatanmu terhadap Allah, bila mana setiap hari, setiap saat kau lakukan akan bertambah. Gak ada cerita ini mudun iman, ini gak ada. Iman sampai terus. Dengan catatan bila mana fastaqomu, terus jalankan itu. Berarti kita setiap saat dan waktu mengesak obat. Apa? Mensaku ya, nyaku obat. Oleh Pak sampai niku menyaku duit silakan, tapi ojo lali sangu obat. Sebab obat ini pasti kau butuhkan setiap saat dan waktu. Kalau obat ini sampai simpen ning lemari oma, terus jenengan keluar budal kerja gak sampai gowo, nek kumat ya opo? Ayo penyakit mosok leren mulih kadoan, makanya dikesak aja, disaku aja obat itu. Artinya Bapak Ibu, sirul asr itu terus sampean pegang, nanti sampean beto. Dah. Mau idoh atau obat itu wahudan sebagai petunjuk, warohmah juga sebagai penolong. Kanggo sopo, Pak? Lil mukminin, kanggo untuk khusus orang yang percaya. Obatku sampaikan, ilmuku ajarkan tentang dinul haq. Lagi belum mengatakan bagaimana caranya menguntal obat, menelan obat. Dengar tok lo ya. Selain lil mukminin, selain orang yang percaya, berarti orang yang tidak percaya krungu tok ning kuping gatel. Tahu gatel? Gerisin. Ada Pak ayat yang mengatakan itu. Enggak mau. Ketika saat dia itu dibahaskan tentang Allah, dia enggak suka. Hawane dia kudu mulai ngaji apa kejeron, bahasane kalimatnya kejeron durung wayahe, syariat sik tipis,
Wis berbagai macam alasan. Bahkan lebih parah maneh. Tak jar-jar iku sesat iku. Ada yang mengatakan seperti itu. Itulah golongan-golongan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau diajak berbicara selain Allah, entah urusan dapur, ya, penggawaian, gajinya semua, sangat Pak, sangat apa? Giat atau semangat. Kuwi gelem nyambut gawe sak wulan bayarane 200 juta. Semangat Pak. Ekonomimu tambah mumbul, semangat. Apa? Sak wulan 200 juta. Ngecet ndase macan. Nek gelem. Bahasane bahasa kinayah. Semangat dijak ngomong babakan dunia ini semangat. Apalagi ketika kita itu memang keadaan ekonomi pas-pasan. Semangat. Nek kalau diajak membahas tentang ruhaniyah, tentang pendidikan, tentang masalah Allah, alergi nganggape, pun males. Mereka itu yang disebut golongan kafirin. Jadi mau itu akan menjadi obat, akan menjadi hidayah, akan menjadi rahmat khusus lil mukminin, bagi sing percaya. Bagi yang percaya. Saya itu paling suka ngaji bab tentang ngeten iki di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Paling suka Allah. Nah, di tengah-tengah yang sudah percaya, sudah iman, biasa-biasa sajalah, gitu lah. Tapi lebih semangat kalau di tengah-tengah mereka yang menolak. Tapi yo iku Pak, perih kabeh. Tahu perih? Pedih. Karena apa? Obat kalau masuk bertemu terhadap penyakit mesti ada reaksi. Contohlah alkohol. Ayo sampean taruh di kulit Anda yang catu ada boroknya. Terasa perih enggak? Perih. Seakan-akan enggak mau, Pak. Pedih. Tapi coba kalau sampai letakkan pada kulit yang tidak ada penyakitnya, terasa dingin. Bagi jenengan dingin ini, tambah sawenang. Tutuk sobo nggih, nek ono gawe. Ngomong tutuk biar sobo. Kados mbah ini seneng ae. Seneng. Iya. Estu karena tedanane, karena itu makanannya. Nah, tapi bagi mereka lil kafirin nggak bisa. Walaupun di sini tidak ada tulisan lil kafirin, maksud daripada ayat ini kebalikan katanya, kebalikan mafhum mukhalafah namanya, kebalikan maksud. Tidak akan menjadi hidayah, tidak akan menjadi obat, tidak akan menjadi rahmat. Mau itu ini terhadap orang-orang lil kafirin. Sebab apa? Ditolak. Langsung ditolak, Pak. Saya itu pernah masuk dalam satu kota 2 kali ini. Nggak jadi. Karena ahli kitab di situ menolak. Jadi ada salah satu jamaah di kota itu menginginkan saya untuk ngaji. Nah, ketika dia berkonsultasi terhadap tokoh-tokoh di sana tidak mengizinkan, dianggap apa yang kusampaikan mau itu ini aliran iya kan. Padahal Quran yang saya kupas
Apalagi saya ngupasnya itu dari ilmu sejati. Wah, bosok wis kadien. Lihat tenan. Padahal ilmu sejati sumbernya dari situ, Pak. Cuman tauhidnya tidak ada syariatnya. Kalau saya masih ada syariatnya. Itu ditolak apa maneh, apalagi. Yes. Sampai sekarang belum bisa masuk. Ya sudah. Kata Gusti Allah, gak gelem yo gak paten. Jadi Gusti Allah, kui tak sayang. Jikalau kau nggak mau tak sayang, ya sudah. Bahkan ada kota itu sudah masuk, sudah 4 kali pertemuan, gegara puncak tokohnya yang ditokohkan di situ menolak. Nah itu akhirnya di cancel. Sabar Gus yo, lu tenang aja. Aku lu tambah seneng nek gak ngaji. Lu tuh Bu, Pak. Tambah seneng gak ngaji. Umpama berhenti ku tambah sawan. Iki kat biyen sing kula tunggu-tunggu toh. Kula tunggu-tunggu. Niku sing kula tunggu-tunggu. Kapan ya aku pensiun? Hanya itu yang saya tunggu-tunggu dari arah situ. Nggih mungkin nek bongkok Gus, nah ya wis. Ya mbuh nek ngono. Kak maksudku baik salah siji tempat rutinan Gus tolong karena ada acara diberikan dulu bulan ini ya. Ngoten niku pun sungkan-sungkan. Itu yang kuharapkan. Supaya kami bisa kalau Pak putih-putih sing mibur kalau sing tak gepu ini kalau napa? Badminton. Saulan ora iso badminton paling saged 1 2 ngoten. Mboten saged ben minggu masa. Tapi tetap saya tidak akan pernah berhenti maju ke depan apapun resikonya. Tapi yaitu tetap ngapunten tadi niku kula niki blank Pak. Blank banget sampai mboten tidak menyeleh status. Ya nggak ada statusnya ya. Status biasa kan saya ngaji di mana saya status. Tadi malam itu blank, pagi blank, berangkat nang Malang nikahan Bu aku mang tadi. Menikahkan, kok nikahan? Menikahkan salah satu jamaah di Malang sana yang beliau itu ada di Jakarta. Dia pulang aslinya Malang cuman kerjanya di Jakarta terus menyuruh saya untuk menikahkan gitu tadi di Malang. Jadi ya kalau diupload kok tadi ngajinya diupload. Nggih, saya sendiri juga tidak menyetatus ya. Jenenge lho Pak ngeblank tadi. Nggih. Pun. Jadi mauidhah ini tidak bisa jadi hidayah, tidak bisa menjadi obat, tidak bisa menjadi rahmat penolong bagi lil kafirin. Tapi bagi yang lil mukminin justru mauidhah ini ajaran dinul haq akan menjadikan obat dalam hatimu untuk mengusir syirik dalam hatimu, sebagai hidayah dalam ruhaniyahmu, sebagai rahmat pertolongan Allah terhadap dirimu. 58. Kul katakan Muhammad bifadlillahi wa birahmatihi. Ini Rasulullah yang disuruh untuk mengatakan fadl. Karunia itu datangnya dari aku kata Allah. Wa birahmatihi, pertolongan itu ya dari aku. Nah, sampeyan cek mboten dewakno makhluk. Kul bifadl
lillah. Mana? Wabi rahmatihi matihi wabi rahmatihi bifadlillahi. Katakan Muhammad. Muhammad berarti pada waktu itu Nabi Muhammad makhluk toh Pak Bu ya. Katakan kalau fadl itu dari Allah, kalau rahmat juga dari pertolongan itu kok aku, bukan dari makhluk. Artinya jenengan ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali punya iman mau itu iku teko klason. Iman sampean. Jangan. Iki saya menegaskan dan meluruskan imanul haq, iman yang benar di situ. Berarti guru sampean sinten, Pak? Allah tak? Iku konteknya di dalam iman, dalam dada, fisudur di dalam hati. Nek perkara lesan jenengan ditakoki awak, takoki orang lain, gurumu sapa? Sing bimbing kamu sapa? Sampai nek ngomong sesuai imanmu ning ati, guruku Allah, sing bimbingku Allah. Munyer wong sak kampung iku. Iya. Bingung. Gak apa-apa sampai ngomong guruku si A tapi imanmu tetap Gusti. Lah, gak apa-apa. Silakan. Katakan Muhammad bifadlillahi kelawan fadli Allah wa birahmatihi kelawan rahmati Allah fabidzalika falyafrahu. Kabar baik terhadap orang yang mukmin tadi. Apa kabar baik? Sing bimbingmu langsung iku Gusti Allah. Sing ngajari kita itu Allah. Yang melayani kita setiap saat dan waktu apapun ya Allah. Oleh sebab itu pegang teguh tali Allah sebagai guru kita. Itu. Ini loh Pak, di dalam ilmu sejatiku, tapi konco-konco gak paham. Yang disebut guru sejati ya iki. Ya Allah iki. Guru sak temene guru. Pembimbing sak temene pembimbing ya iki. Jadi lewat ayat 58 ini menegaskan yang bisa menolong, yang memberikan fadl itu bukan makhluk, tapi Allah. Malah Muhammad yang disuruh bicara. Muhammad katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi. Oleh karena itu fabidzalika falyafrahu. Berbungalah wahai orang yang mukmin. Yang mendidik kau adalah Allah langsung. Ini konteks iman loh Pak ya. Konteks iman. Wa utawi Allah iku khairum mimma ya'mahun. Mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kau kumpulkan selama di dunia ini. Guru situ itu loh Pak ya. Itu lebih baik daripada apa yang selama kita kumpulkan. Jadi wong lanang kadang ono sing bojone siji anake 5. Ya. Ada yang bojone 5 anake 10. Situk-situk dang. Kita kumpulkan anak, punya cucu, punya bisnis. Katakanlah
Dunya saisine iki hasil jeripayahmu. Pangkat kau jadi presiden. Dikumpulkan yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Iya. Itu lebih utama daripada apa yang kau kumpulkan selama ini. Ayo, sampean tingali, sampean lihat di tengah masyarakat umum. Mana yang lebih mereka suka? Dunya, Pak. Ujungnya Allah prosesnya dari mau idoh. Lah, kita akan kenal sampai pada guru sak temeni guru lewat mau idoh. Berarti prosesnya mau idoh itulah yang menghantarkan Anda mendapatkan rahmat. Saking semangati ngeten iki. Kau mendapatkan rahmat, kau mendapatkan fadl. Berangkatnya dari mau idoh itu. Makanya mengapa bagi wong ahli hijab, ahli dunyo, kalau dibahas no mau idoh tentang nang Allah, alergi. Kalem. Habis jenengan kebalikannya. Walaupun boten kula status sing goleki. Wis pecan pejo. Brai apa gak wis pokoke tutuk kono. Lah ngoten. Sing teko perning jenengan. Ado-ado padahal statusnya gak ono. Udah. Kalau nek wis panganane, kalau sudah makanannya dimanapun akan kita cari. Bahkan Rasulullah pernah memberikan satu hadis, jikalau panganan itu ada di negeri Cina, ilmu ya, tetap berangkat ke negeri Cina. Kita akan mendapatkan air, posisi kita sebagai gelas atau timbo. Ada sistem timbo marani sumur. Berarti timbo itu kita mencari ilmu harus datang ke sumber ilmu itu. Sekarang dibalik sama Gusti Allah. Sumur marani timbo. Kinayah gitu. Ger so iku ono zaman sumur iku mlaku-mlaku pengung. Sumur marani timbo, bukan timbo marani sumur. Ternyata jawabannya sekarang. Bukan kita yang ke negeri Cina. Cina sing mrene. Artinya orang yang dalam hatinya sudah Allah utus untuk menyampaikan dinul haq ini, kita dinini bubukkan oleh Allah, dimanjakan, diparani. Nang Jawa Tengah, nang Jawa Timur, nang Jakarta, nang Lampung, Riau, moro, yo iki jenenge sumur marani timbo. Lah wis ya niki jawabane ternyata. Iku bentuk kasih sayang Allah. Dah. Wa khairun mimma yajma'un. Isi daripada mauidhah itu lebih baik daripada apa yang kau kumpulkan selama ini. Yang dikumpulkan urusan-urusan babakan dunia. Kok bisa, Pak? Lebih baik itu. Dengan mauidhah itulah akan menghantarkan ruhania kita sampai pada yang maha kekal.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalannya. Kalau dunia, mohon maaf Pak, apa yang kita kumpulkan selama ini, nggih nyun sewu sing punya garwa bojone ayu ya apa, suatu saat pasti kau tinggalkan. Nggih mboten? Bojo gagah ya apa? Pasti kau tinggalkan. Anak begitu lucu, bisnis yang begitu lancar, pasti suatu saat kau tinggalkan. Inilah yang dimaksud lebih baik kau mencari yang keabadi nek dibanding dengan apa yang kita kumpulkan. Nyun sewu Pak. Mungkin kita punya presiden yang kaya raya, ya. Apa yang dia takutkan selama berpuluh tahun sampai umur entah berapa itu? Hanya satu, kematian. Itu yang dia takutkan. Padahal dia sadar, apa kekayaan yang kukumpulkan suatu saat pasti akan kutinggalkan. Tapi ketika saat mendekati ajal, itu yang beliau takutkan. Apa? Ditinggalkan semuanya, sudah nggak ada apa. Maka berbahagialah Anda yang sudah rohaniah itu sampai pada Allah. Apa nih sing kok getuni? Bojomu ya wis tuwek. Ya. Dunya ya wis gak ono. Enak budale mak plas. Wis gak ono sing diboti, wis gak ono. Ya. Bojo ya wis gak diboti, anak ya sudah enggak diboti. Dunya brono ya sudah tidak diboti. Tapi aku yakin kok jenengan nanti pasti untuk sementara ini kan masih meninggalkan secara rohaniah saja, ya dah. Pasti suatu saat Allah akan memberikan kesempatan terhadap Anda untuk meninggalkan sak fisike. Entah itu berapa bulan, entah itu berapa hari, pasti itu Pak. Untuk mempelajarkan terhadap kita, nanti suatu saat kita menghadapi masa di mana semua akan kita tinggalkan baik secara lahiriah maupun batiniah. Jadi ben gak ono gandolane ati. Itu pasti. Sampai dihadapkan Allah masa jenengan tinggalkan semuanya. Makanya mengapa munculnya surat Al-Insan itu tidak hanya 25 tapi 26. Mengapa Rasulullah itu kok khalwat tidak hanya secara umum, juga secara khusus? Disitulah nanti jawabannya. Jadi Bapak Ibu, ayat yang ke-58 ini memberikan penegasan bahwasanya mulai dari mauidhah sehingga fadl ketemu, rahmat ketemu, obat ketemu, pertolongan Allah ketemu, sampai terhadap Allah ini sesuatu hal yang paling berharga dibandingkan dengan apa urusan dunia yang selama ini kita kumpulkan. Makanya berbahagialah masyarakat di wilayah Krian, tepatnya di Mushola Al-Mahfud, dibahaskan tentang masalah dinul haq. Urusan yang ikut itu siapapun monggo. Ingat, ketika Anda berjalan di satu alam yang gelap, terus kau membawa obor dan obor itu menyala, ingat, walaupun seakan-akan untuk menerangi dirimu, secara nggak langsung kau juga menerangi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kaum manusia yang bisa
memberikan manfaat terhadap yang lain. Artinya Pak, jenengan ojo meleki-meleki tentang ajaran dinul haq ini. Lebih-lebih terhadap orang dekat Anda. Kasihkan, ajarkan, fahamkan. Urusan mau terima dan tidak, urusan Allah sudah. Berbelah kasihlah Anda terhadap khususnya orang dekat Anda. Siapa tahu di saat Anda berbicara, hidayah Allah datang terhadapnya. Kita kan tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Karena apa sih kita itu kok berbelas kasih? Karena kita ada hablum minan nas. Hubungan antara sesama. Jadikanlah hablum minan nas itu langsung menjadi hablum minallah. Artinya ketika kita sampaikan hal itu, dalam dada kita harus katakan yang menyampaikan, yang bisa menghendaki ini bisa nyampai hanyalah hanya Allah. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait surat Yunus ayat 5758, yaitu obat yang untuk mengobati hati yang terindikasi syirik, sebab dengan begitu nanti akan bisa sampai pada Allah. Oleh sebab itu, khusus bagi Anda yang sudah paham tentang dinul haq, terus melakukan zikir sirul asrar, lekaslah ketika berzikir, lepasan keakuanmu yang melakukan. Sebab kita kalau masih merasa keakuan kita yang melakukan, itu masih keselilitan syirik. Paham ya? Nggih. Monggo menawi ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus kula badhe tanglet. Selama niki semenjak mengenal ilmu hakikat, saya suwe tambah bingung. Ya napa mboten bingung? Di lain sisi kita itu ditekankan untuk menghadiahkan semuanya, tapi di lain sisi juga ada keterangan yang seakan-akan makhluknya itu juga ikut berperan, kan gitu guys. Pertama untuk penghadiahan, ayat pertama kalau nggak salah tertera dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul wallahu ahad, Qul katakan Muhammad, huwallahu ingatasi Gusti Allah itu ahadun siji ngijeni. Jadi Gusti Allah kekak butuh ewangan. Terus nomor kali niku keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al masyriqu utawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon. Fa aina ma mongko ing endi-endi enggon tuwalu madhep sira kabeh. Pasama mongko ing kun sira madhep wajhung marang dadi Allah. Innallaha satun Gusti Allah wasi'un tat kang jembat alim untuk kang utanane. Juga dikuatkan dengan sifat wajibnya Allah, sifat wenangnya Allah, bahkan syafaat mutlak milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh siapapun, kan gitu guys. Tapi di lain sisi ada keterangan yang seakan-akan makhluknya itu juga ikut berperan. Pertama, ketika roh mau ditiupkan, alastu birabbikum, jawab roh qalu bala syahidna, kan gitu guys. Okay. Terus kedua, ada sabda Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtanim khamsa qabla khamsin hayataka qabla mautika wa shigadaka qabla sakamika wa firaqaka qabla syuklika wa syababaka qabla harmika wa kinnaka qabla fakrika. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Diberi tugas untuk menjaga, kan gitu guys makhluknya. Terus ketiga, ada keterangan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri, kan gitu guys. Okay. Terus juga ada keterangan katanya Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Nah yang saya jadi pertanyaan kan gini guys,
kira-kira dosakah kita di saat dihadapkan Allah, jasad ini dihadapkan waktu maksiat, terus di hati muncul rasa akunya Allah, itu gimana Gus? Apakah makhluknya itu tetap juga berperan atau yang berjalan ini hanya sifat jaiznya Allah Gus? Nah, gitu. Terus pertanyaan kedua gitu, tanya masalah apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia diberi akal, pikir dan hati, dan apa maksud tujuan Allah menciptakan manusia diberi nafsu untuk menggoda, kalau pada dasarnya khairihi wa syarrihi minallah, api elek terasikan datang saking Allah. Kan ngonten mawon Gus, ngapunten nggih. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjabaran berbagai dasar hujah baik Quran maupun hadis tadi, itu memberikan pahaman terhadap kita bahwasanya ada dua sudut pandang. Oleh karena manusia ruhnya itu dibekali dua sifat oleh Allah, yaitu sifat basariyah dan basiroh, maka apa yang dipandang menurut pandangan basariyah itu tidak sama dengan yang dipandang basiroh. Secara pandangan basariyah, apa sih basariyah itu? Pandangan manusia, pandangan jasmani. Terkesan seakan-akan manusia punya peran. Manusia itu punya peran. Makhluk itu peran. Seakan-akan punya peran. Siapapun kita kalau memandangnya segala apapun itu dari sifat basariyah, maka pasti akan merasa punya peran. Sing nafsu perannya itu adalah menggoda, iblis menggoda. Malaikat akal itu malah mengajak untuk mendekat pada Allah. Kita memandang dari sifat basariyah, kacamata umum, kacamata syariat, memang terkesan bahwasanya makhluk itu punya peran. Sekalipun dia itu mempunyai akidah yang mengatakan atas dasar diizini Allah itulah, maka makhluk itu mempunyai peran. Inilah iman yang Allah katakan terhadap Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Disuruh untuk menegaskan bahwasanya makhluk siapapun itu nggak punya peran, nggak punya daya upaya apapun. Sama, mulai dari umat sampai rasulnya, imam dengan makmumnya, sama manusianya, makhluk. Tetapi kalau kita mandang dari kacamata basiroh, jelas kemurnian tauhid Anda pada Allah terjamin. Terjamin. Sehingga di situ ada istilah kelompok ahli hijab dan ahli syuhud. Nah ini ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Ada kelompok kegelapan, ada kelompok yang terang benerang.
Apa sebabnya kita dikelompokkan Allah di dalam kelompok kegelapan? Sebab walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Iman kita terhadap selain Allah. Buktinya itu tadi, merasa mengimani diri kita yang berperan. Itu akibat karena kita memakai kacamata basariyah. Oleh sebab itu wahai manusia, pakai kacamata basiroh juga. Wis. Jadi dua pandang kacamata ini untuk apa? Untuk membedakan di antara golongan kiri dan kanan. Pertanyaannya, salahkah orang yang tidak memakai pandangan basiroh, kacamata basiroh selama hidupnya? Saya sendiri mau menyalahkan iku yus karepe Gusti Allah. Gak iso, Pak. Tapi semuanya punya konsekuensi masing-masing. Makanya mengapa ketika saat ajal datang, roh ini masuk dalam alam dua. Alam peteng, alam padang. Ya karena ketika saat di dunia kita masih gelap pada Allah, yang satu sudah terang pada Allah. Jadi jalurnya nggak bisa tertukar, Pak. Nggak bisa tertukar. Nggak bisa tertukar. Makanya mengapa Allah menurunkan mau'idoh ini supaya kita itu ganti jalur, ganti rel. Umpama kita kereta api ganti rel. Rel yang jurusan asalnya kita itu jurusan gelap dipindah jurusan yang terang. Jawabannya itu dalam surat Al-Baqarah 257. Masalah alam gelap dan alam terang itu roh masuk di situ itu di surat Al-Baqarah ayat 257. Apa sebab dia kok masuk alam terang? Apa sebab dia kok masuk alam gelap? Di situ jawabannya. Terus yang menjadi pertanyaannya Bapak tadi, bagaimana kita ketika jasad melakukan maksiat secara syariat? Apakah itu salah? Lawang kita itu duduk semua karena Allah. Dan ataukah di situ nanti yang terjadi adalah sifat jaiznya Allah? Dan atau kita disiksa nanti? Ya ini Pak. Saiki ngeten mawon. Kalau betul-betul ketika saat maksiat secara syariat terjadi, hatimu dikatakan duduk di tajalli, ya tak? Betul-betul tak? Mau'idoh sudah masuk, rohaniyah kita sudah lebur di situ. La yarawna li anfusihim say'an. Adakah pengakuan dirimu yang melakukan? Kalau ada, itu omong kosong. Paham maksud kula? Tajalli omong kosong. Artinya kita hanya lesan doang. Hati kita tidak di situ. Sama halnya anak TK mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah ini siapapun kita akan bisa mengatakan itu, tapi prakteknya tidak seperti itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tapi jikalau di situ Anda sudah lepas rasa diri Anda yang melakukan, mohon maaf loh yang
maka betul apa yang dikatakan Bapak tadi, yang berlaku adalah sifat jaiznya Allah. Tapi lantas tidak boleh kita mengatakan, oh berarti Gusti Allah maksiat. Lah, maksiat tak pandanganmu. Ya toh? Pandangan makhluk, Pak. Kalau Allah nggak pernah maksiat. Kalau Allah maksiat dan berdosa, bagaimana nanti kalau manusia kemarin 2005 Aceh berapa ribu dibunuh Allah? Berarti Allah berdosa ya? Allah punya sifat jaiz, Pak. Punya sifat jaiz. Sifat yang mengubah ketetapan hukum. Nah, di sini. Sekarang tinggal pertanyaannya, ketika saat terjadi maksiat, tanyakan terhadap dirimu, apakah kau mau makhluk masih merasa melakukan? Kalau tidak, ya itu yang kumaksud. Bighairi hisab. Bagaimana kau dihitung? Lawang kau nggak merasa melakukan? Istilah dompet saya, kalau duit apa nih sing kok hitung? Nggo dompet, ya, ketoke kandel, jari wong jopo, duit tok. Tak buka, tak hitung-hitung ngene. Iki nek gak wong gendeng, gak mungkin. Lah ngoten nggih. Wong reneng duwite kok ngitunge mungkin rada setengah pamer. Ya diarani wong duwite wadah itu. Padahal ya ora enek sing diitung. Gara-gara dihitung, dihisab karena kita merasa kita yang melakukan. Gara-gara dihitung jumlah harta benda jenengan karena ada yang dihitung. Begitu loh, Pak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, oh ya. Semua ada tugasnya masing-masing, manakala kita melihat dari kacamata hakikat. Kita memandang kacamata syariat jelas. Ada baik, ada jelek. Ada yang menyesatkan, ada yang membawa hidayah. Ini sampai zaman, akhir zaman pun tidak pernah rukun, Pak. Nggak pernah rukun. Tapi kalau kita ambil dari kacamata basiroh, siapa yang berperan di situ sesungguhnya? Ya ini. Akhirnya seperti nafsu iblis, mohon maaf, itu kalau tidak digerakkan Allah, tidak diperintahkan Allah untuk menggoda, ya enggak bisa goda. Enggak bisa goda. Kalau kita mandangnya dari basiroh loh, Pak, akhirnya kita tidak akan pernah menyalahkan nafsu atau iblis. Kalau mandang dari basiroh, kita tidak melihat makhluknya Jibril atau malaikat yang membawa hidayah, wahyu yang diutus oleh Allah menyampaikan. Tidak. Tetap hati kita hanya berguru, hanya berimam, hanya pada Allah. Basiro. Lah nek basaria beda, Pak. Makanya hablum minan nas dengan hablum minallah beda. Hablum minan nas taklimu ta'alimnya kita ya patuh pada guru makhluk. Karena kita menganggap ya si makhluk itu yang mengajari saya mau itu untuk mengenal Allah. Tapi tolong jangan duduk di situ. Sekali lagi, duduklah di dalam kebenaran, kacamata basiroh. Supaya apa sih? Supaya pemujaan Anda itu biar nggak salah. Puji-puja, penyembahan kita sebagai makhluk itu biar tidak salah. Jadi sesuai ini wajah tu wajhiyah, biar di situ. Wajhiyah itu bukan makhluk, Pak.
Bahasa Nabi Ibrahim itu wajah Allah, bukan wajah makhluk. Jadi semuanya ada tugasnya masing-masing, tinggal kita memandang dari kacamata basyariah atau basiroh. Ingat, sepanjang kita memandang dari kacamata basyariah, kacamata makhluk, tidak ada rukunnya, Pak. Kita pasti akan bermusuhan terus terhadap nafsu, iblis. Tidak ada rukunnya. Kalau sesama manusia, oleh karena kita beda aliran, beda bendera, pasti hati hasut, Pak. Oleh sebab itu, ini kan mendekati tahun politik, Pak, ya. Tahun politik, beda bendera, beda pilihan, beda presiden. Jangan menjadikan kau terpecah belah. Kau tidak akan terpecah belah manakala Anda ngatekno tentang mau itu ini. Ngatekno iku apa? Mengindahkan pitutur-pitutur tentang ilmu ketuhanan. Kau akan tidak terpecah belah. Walaupun beda pilihan, beda bendera. Kau tidak akan menyalahkan yang lain dan membenarkan dirimu sendiri. Kita akan belajar untuk sama-sama berdiri di atas kebenaran yang sama. Oleh sebab itu jangan melihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya. Begitulah. Oke, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mulyono dari Dirjo Gresik, Kota Baru. Anggota baru JP Keraton Krian. Gresik. Nggih, Gresik pundi? Kota Baru. Kota Baru. Kula nate SMS Kiai. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Nggih. Nyuwun sewu. Kula memang dereng di beat Pak nggih. Nggih. Tapi kula dalam minggu ini kula encepaken Sirul Asror. Nggih. Ingkang kula panggi kula niku tiap hari lupa untuk mengamalkan Sirul Asror seperti diingatkan. Jadi saya terus menerus tiap waktu yang saya jumpai, saya mau sholat juga saya ucapkan Sirul Asror sampai saya menangis. Tapi dalam menangis itu saya mengakui bahwa Allah itu ada di dalam diri saya waktu sholat itu. Sampai 4 kali. Yang 1 kali itu agak beda. Saya ucapkan Sirul Asror dalam sholat itu hanya Allah yang saya ingat, dan waktu rakaat kedua sampai keempat itu saya merasakan saya tidak ada. Saya merasakan tidak ada diri wujud saya ini seperti. Hanya itu yang saya pertanyakan, mohon dijabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Sirul Asr itu sudah berjalan, maka mesti yang terjadi adalah kefanaan. Karena pos pertama adalah fungsinya menafikan, meniadakan keakuan makhluk yang segala-galanya. Cuman di situ nanti ada efek samping terhadap jasmani kita. Apa efek sampingnya?
Bisa jadi ketika jenengan sholat lupa akan rakaat. Dapat berapa? Lupa. Bacaan syarat sahnya sholat secara syariat bisa jadi lupa. Karena terseret ruhaniyah jenengan dalam keindahan berjumpa pada Allah. Sampai-sampai harta yang mewah, istri yang cantik, apapun hilang. Ditelan badai di situ. Nggak tampil. Nah, saran saya, pertama jangan pernah takut. Sebab prosesnya kadang-kadang ngejer, nangis, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak wajar menurut pandangan manusia lain. Pokoknya jangan takut. Apapun yang terjadi di situ, wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Kita tidak akan pernah takut kalau kita tetap iman, merasa yang memperjalankan adalah Allah. Berarti kita tidak akan pernah takut, jalan terus, manakala tetap kita gecoan. Mboten sarungi kiai lo ya, ngomong gecoan sarungi kiai gitu. Enggak masuk itu, wong sarungi lo. Kadang ya kena uyuh, kena macam-macam. Bukan gecoan taline Allah itu. Bon. Jadi itulah Pak proses ketika saat sirul asrar kita praktekkan di tengah-tengah sholat. Dan juga saran saya berikutnya, jalankan di luar sholat pun harus kita jalankan. Semampu di dalam diri jenengan. Monggo sak sekecane. Ngoten. Nggih. Terus masalah belum berbaiat, nggak ada masalah Pak. Saya anggap itu tadi Anda sudah klik yang baiatkan Allah. Sama sudah yakin kalau semuanya itu Allah, berarti sudah sambung. Sebab tujuan baiat adalah menyambungkan tali ruh pada Allah yang keputus. Yang biasanya kami lakukan seperti itu kan secara simbolis Pak. Secara syariatnya saja. Secara hakikatnya bila mana hati sampean sudah beriman semua itu Allah, berarti tali sampean sudah sambung. Begitu nggih? Nggih, mboten apa-apa. Ada lagi, silakan. Ibu, mungkin ada yang tanya? Pas ya Bu ya? Oke. Bapak ada? Pas juga? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima pendidikan dari Allah terkait masalah mau'idah. Mulai awal sampai akhir ilmu tersebut semoga estu menjadikan buah daripada ilmu yang bermanfaat dumateng kita lan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.